Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang siklus pengeluaran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junendra Tayatullah dengan NPM akhir 348. Di sini kita akan membahas tentang siklus pengeluaran, di mana fokusnya adalah mengapa dan di mana proses ini terjadi, yaitu aktivitas bisnis utama dalam memperoleh barang, perlengkapan, dan jasa dari pemasok eksternal. Tujuan strategisnya cuma satu, yaitu meminimalkan total biaya, di mana kita ingin proses perolehan dan pemeliharaan persediaan serta jasa dilakukan seefisien mungkin. Selanjutnya ada konektivitas informasi. Sistem ini terhubung kemana-mana. Secara eksternal, kita bertukar data langsung dengan pemasok. Secara internal, data dari unit pendapatan, produksi, dan persediaan diintegrasikan langsung ke dalam buku besar. Untuk keputusan manajerial, ada 4 keputusan kunci yang harus diambil manajemen. Yang pertama, optimalkan stok untuk kurangi biaya simpan. Kedua, pilih vendor berdasarkan kualitas, layanan, dan harga terbaik. Ketiga, gunakan TI untuk akurasi logistis barang masuk. Yang keempat, kelola kas demi memaksimalkan diskon dari pemasok. Selanjutnya kita akan bahas kerangka sistemnya, di mana fokus kita kali ini adalah bagaimana siklus ini berjalan melalui 4 aktivitas dasar. Jadi ada 4 aktivitas dasar. Yang pertama, pemesanan, di mana pemesanan ini kita meminta material dan jasa. Yang kedua ada penerimaan, verifikasi barang yang datang. Yang ketiga persetujuan faktur, kita mencocokkan tagihan pemasok dengan barang yang diterima. Dan yang keempat ada pengeluaran kas, di mana kita melakukan dan mengelola pembayaran. Untuk tujuan sistem informasinya sendiri, dalam siklus ini harus memenuhi 3 tujuan utama. Yang pertama, reliability, di mana kita akan menyediakan data akurat untuk penilaian operasional. Yang kedua, efisiensi. Kita akan menyederhanakan pengumpulan dan memprosesan data pengeluaran. Yang ketiga ada safeguarding, di mana kita menerapkan kontrol ketat untuk melindungi aset untuk mencegah kecurangan. Sekarang kita bisa lihat dari gambar yang tersaji, di mana di sini kita bisa melihat bagaimana siklus pengeluaran berinteraksi dengan pihak luar. Hubungan eksternal utama kita adalah dengan pemasok atau supplier. Kita mengirimkan purchase order dan pembayaran kepada mereka, dan sebagai imbalannya kita menerima faktur serta barang atau jasa yang kita butuhkan. Di sini ada aliran data internal. Di sisi permintaan, masuk ke bagian internal, siklus ini berfungsi untuk memenuhi permintaan dari berbagai unit. Yang pertama, pengendalian persediaan dan departemen lain akan mengirimkan kebutuhan pembelian mereka kepada kita. Setelah barang sampai, kita akan mengirimkan notifikasi penerimaan barang kembali ke mereka. Selain itu, kedua ada hubungan erat dengan siklus pendapatan terkait back orders, yaitu pesanan pelanggan yang stoknya kosong, serta dengan siklus produksi yang mengirimkan daftar kebutuhan bahan baku. Begitu bahan tersebut datang, kita segera memberikan notifikasi kepada mereka. Di sisi pelaporan atau reporting, sisi pelaporan, semua data aktivitas yang terjadi, baik itu pembelian maupun pembayaran, akan dialirkan ke buku besar dan sistem pelaporan. Data inilah yang nantinya diolah menjadi laporan keuangan dan laporan manajerial untuk melihat sejauh mana efisiensi pengeluaran perusahaan. Jadi diagram ini atau gambar ini merangkum bahwa siklus pengeluaran adalah jembatan penting yang menghubungkan kebutuhan internal perusahaan dengan para penyedia di luar sana. Selanjutnya saya akan membahas teknologi yang menggerakkan semuanya, yaitu sistem informasi siklus pengeluaran. Sistem ini dirancang untuk menyatukan data dari berbagai siklus pengeluaran atau dari berbagai fungsi organisasi. Hal menarik yang perlu kita pahami adalah konsep mirror image atau citra cermin, di mana aktivitas yang bagi pemasok adalah penjualan siklus pendapatan, bagi kita adalah pembelian atau siklus pengeluaran. Peran sistem ERP sendiri di era modern, organisasi menggunakan sistem ERP untuk menciptakan database terpusat. Dengan ERP terjadi sinkronisasi secara real-time antara bagian pembelian, bagian penerimaan gudang, hingga bagian akuntansi. Jadi ketika barang diterima di gudang, bagian akuntansi bisa langsung melihat datanya tanpa perlu menunggu dokumen fisik dikirim secara manual. Dari sistem ini terdapat efisiensi melalui teknologi ADI dan RFID. Untuk memaksimalkan akurasi, kita memanfaatkan teknologi seperti EDI, Electronic Data Interchange, dan RFID, di mana memungkinkan pertukaran dokumen digital secara otomatis dengan sistem pemasok. Sementara
RFID membantu melacak barang secara instan tanpa perlu memindai kode barang satu persatu. Teknologi ini secara drastis mengurangi tumpukan kertas dan mempercepat proses kerja. Sehingga penggunaan teknologi bukan hanya soal kecepatan, tapi tentang merekayasa ulang proses bisnis agar lebih akurat dan membangun integrasi yang lebih erat dengan sistem pemasok kita. Sistem yang kuat adalah kunci efisiensi pengeluaran. Selanjutnya ada alur proses siklus pengeluaran. Proses ini berjalan dari awal hingga akhir, di mana semuanya dimulai dari pemesanan. Proses ini dipicu oleh adanya purchase requisition atau permintaan pembelian dari departemen internal. Setelah permintaan disetujui, sistem secara otomatis akan membuat purchase order atau PO yang dikirimkan langsung kepada pemasok. Langkah kedua yaitu penerimaan. Langkah kedua ini adalah penerimaan di mana begitu barang sampai tim di gudang akan memeriksa kualitas dan kuantitasnya. Di tahap ini sistem akan memperbarui data persediaan dan menghasilkan laporan penerimaan serta memberikan dokumen penting karena akan dibagikan ke bagian gudang dan juga bagian akuntansi sebagai bukti barang telah tiba. Langkah ketiga yaitu persetujuan faktur. Masuk ke tahap krusial di mana persetujuan faktur ini dilakukan untuk pencocokan 3 arah. Sistem akan membandingkan 3 dokumen sekaligus, PO, laporan penerimaan, dan faktur dari pemasok. Tujuannya untuk memastikan perusahaan hanya membayar barang yang tersedia atau barang yang benar-benar dipesan dan benar-benar diterima. Langkah keempat yaitu pengeluaran kas. Setelah semua data tervalidasi, bendahara atau treasurer akan mengeksekusi pembayaran. Secara otomatis sistem akan memperbarui data utang usaha dan buku besar. Dengan begitu, catatan keuangan kita selalu sinkron dan akurat. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian ancaman dan pengendalian. Yang pertama ada integritas data dan data induk. Dalam siklus pengeluaran, keamanan adalah prioritas. Ancaman pertama yang paling kritis berkaitan dengan integritas data induk. Bayangkan jika data induk tidak akurat, perusahaan bisa melakukan kesalahan pesanan atau bahkan pembayaran yang tidak sah. Untuk mengatasinya, kita butuh kontrol akses yang sangat ketat dan tinjauan detektif secara berkala terhadap setiap perubahan pada catatan data induk. Yang kedua ada pemisahan tugas. Selanjutnya untuk mencegah kecurangan atau fraud, sistem harus menerapkan pemisahan tugas yang jelas sesuai kerangka kerja operasional. Ada 4 fungsi yang wajib dipisahkan. Yang pertama, otorisasi. Ini dilakukan oleh Departemen Pembelian untuk memesan barang. Yang kedua, penyimpanan. Dilakukan oleh bagian gudang atau penerimaan saat menangani barang fisik. Yang ketiga, ada pencatatan. Tugas ini dikerjakan oleh bagian utang usaha untuk memproses faktur. Yang keempat, rekonsiliasi dan pembayaran. Dilakukan oleh bendahara dalam menandatangani cek atau otorisasi transfer dana. Pemisahan ini memastikan tidak ada satu orang pun yang menguasai seluruh proses transaksi. Selanjutnya yang terakhir ada efisiensi sistem dan kontrol otomatis. Sistem tidak hanya harus aman, tetapi juga harus cerdas. Kita menggunakan kontrol otomatis untuk menjaga ancaman seperti pembayaran ganda yang dapat merugikan perusahaan. Selain itu, sistem harus mampu mendeteksi batas waktu tagihan secara otomatis agar perusahaan bisa memaksimalkan diskon pembayaran awal dari pemasok. Yang selanjutnya kita akan menjelaskan tentang ordering material, supplies, and service. Di slide kali ini kita akan menjelaskan tentang ordering, decision, and inventory management. Bagian ordering mencakup penentuan apa, kapan, dan berapa banyak barang yang harus dibeli untuk mendukung produksi dan operasi. Pengelolaan persediaan menggunakan konsep EOQ untuk menentukan jumlah optimal dan reorder point untuk waktu pemesanan, serta pendekatan modern seperti MRP yang berbasis forecast dan JIT yang membeli atau memproduksi saat dibutuhkan untuk meminimalkan stok. Yang selanjutnya, purchase requisition and purchase order. Proses pemesanan dimulai dari purchase requisition sebagai permintaan internal yang berisi detail kebutuhan barang. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan purchase order.
atau PO sebagai dokumen resmi ke supplier. Dalam beberapa kasus digunakan blanket PO sebagai kontrak jangka panjang untuk pembelian berulang agar lebih efisien. Yang selanjutnya, supplier selection, trades and control. Pemilihan supplier mempertimbangkan harga, kualitas, dan ketepatan pengiriman untuk memastikan efisien dan kelancaran operasional. Ancaman dalam proses ini meliputi pembelian tidak perlu, harga terlalu mahal, kualitas rendah, dan fraud seperti kickback. Sehingga diperlukan pengendalian seperti approval, penggunaan daftar supplier resmi, evaluasi kinerja supplier, serta dukungan teknologi seperti EDI dan VMI untuk meningkatkan efisien dan mengurangi risiko. Halo, perkenalkan, nama saya Aldi Dalatur Rahman, NPM Akhir 415. Slide pertama di sini saya akan menjelaskan tentang penerimaan atau receiving. Nah, poin utamanya itu ada aktivitas utama kedua yang merupakan tahap penting dalam siklus pengeluaran dan melibatkan penerimaan dan penyimpanan barang. Yang kedua, struktur organisasi yang dimana meliputi departemen penerimaan, tugasnya bertanggung jawab menerima pengiriman dari pemasok, melapor kepada manajer gudang. Yang ketiga, departemen penyimpanan inventaris yang bertanggung jawab menyimpan barang, juga melapor kepada manajer gudang. Nah, alur informasi penerimaan harus segera disampaikan ke fungsi pengendalian inventaris untuk memperbarui catatan stok secara akurat. Di slide selanjutnya di sini ada proses penerimaan yang dimana langkah-langkah operasional itu yang pertama ada verifikasi. Petugas wajib membandingkan nomor purchase order pada slip pengepakan pemasok dengan file PO terbuka untuk memastikan barang memang dipesan. Yang kedua, inspeksi. Petugas menghitung jumlah fisik dan memeriksa apakah ada kerusakan pada barang yang diterima. Yang ketiga, dokumentasi atau laporan penerimaan. Mencatat detail pengiriman meliputi yang pertama tanggal penerimaan, pengirim, pemasok, dan nomor PO. Yang kedua, nomor barang, deskripsi satuan ukuran dan jumlah. Dan yang ketiga, nama petugas yang memeriksa dan kolom catatan kualitas. Nah, dalam sistem ERP seperti NetSuite pada gambar, terdapat 3 field kritis yang wajib diisi untuk memvalidasi data antara fisik dan sistem. Dan di slide terakhir di sini ada ancaman dan pengendalian threats and controls. Masalah utamanya adalah kesalahan penghitungan, yang dimana risikonya itu mencakup catatan inventaris tidak akurat dan perusahaan bisa membayar barang yang tidak pernah diterima. Yang kedua, solusi dan pengendalian. Di sini ada blind copy atau PO buta yang sengaja tidak menampilkan jumlah dipesan pada salinan PO departemen penerimaan. Ini memaksakan petugas untuk benar-benar menghitung fisik barang, bukan sekedar menyalin angka. Yang ketiga, tanggung jawab personal. Ini petugas penerimaan wajib menandatangani laporan penerimaan atau memasukkan ID karyawan ke sistem. Yang keempat, komunikasi jelas, yang dimana ini memastikan petugas memahami pentingnya penghitungan yang akurat untuk menjaga kelancaran operasional. Nah, di slide ini kita membahas proses cash disbursement atau pengeluaran kas. Di sini kasir yang melapor kepada treasurer memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembayaran kepada supplier. Di sini terlihat adanya pemisahan tugas yang penting. Kasir menjalankan fungsi penyimpanan atau kustodi, sedangkan fungsi otorisasi dan pencatatan dilakukan oleh bagian purchasing dan akun payable. Pembayaran dilakukan ketika bagian akun payable mengirimkan voucher package kepada kasir. Artinya pembayaran tidak dilakukan sembarangan, tetapi harus berdasarkan dokumen yang sudah lengkap dan disetujui. Meskipun penggunaan sistem elektronik seperti EFT dan FAD semakin meningkat, dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang menggunakan cek sebagai alat pembayaran. Nah, di slide ini menjelaskan berbagai resiko dan pengendalian dalam cash disbursement. Salah satu resiko yaitu tidak memanfaatkan diskon pembayaran lebih awal. Misalnya diskon 1% jika membayar dalam 10 hari dibanding 30 hari. Sebenarnya setara dengan penghematan yang cukup besar dalam setahun. Untuk mengurangi resiko ini, perusahaan perlu melakukan pengarsipan invoice dengan baik berdasarkan tanggal jatuh tempo, serta memiliki sistem yang bisa melacak dan menampilkan daftar invoice yang belum dibayar. Dan selain itu, cash flow budget juga penting untuk membantu merencanakan penggunaan kas.
Resiko lain yaitu membayar barang yang belum diterima. Cara mengendalikannya adalah dengan mencocokkan jumlah barang pada invoice supplier dengan data dari bagian inventory control. Ada juga resiko pembayaran ganda. Untuk mencegahnya, pembayaran harus disertai dokumen lengkap. Hanya invoice asli yang boleh dibayar. Invoice yang sudah dibayar harus dibatalkan. Dan perusahaan perlu melakukan audit pembayaran secara rutin. Pencurian atau penyalahgunaan dana. Karena kas adalah aset yang paling mudah disalahgunakan, maka akses terhadap kas, cek kosong, dan proses penandatanganan cek harus dibatasi dengan ketat. Cek juga harus diberi nomor urut dan diperiksa secara berkala. Untuk transaksi elektronik seperti EFT, diperlukan pengendalian tambahan, seperti penggunaan password dan user ID untuk mengidentifikasi pengguna, serta enkripsi untuk menjaga keamanan transaksi. Resiko lain adalah kecurangan pembayaran, misalnya pembayaran ke supplier fiktif. Hal ini bisa diminimalkan dengan pemisahan tugas yang jelas. Pencurian juga bisa terjadi melalui perubahan cek, sehingga diperlukan alat pengaman cek dan layanan bank seperti Positive Pay. Nah, yang terakhir, perusahaan perlu merencanakan dan memantau pengeluaran dengan baik untuk menghindari masalah arus kas. Salah satunya dengan menggunakan cash flow budget. Nah, selanjutnya ada approving supplier invoice, yang dimana aktivitas utamanya itu sebagai bagian account payable atau AP yang menyetujui faktor pemasok untuk pembayaran setelah mencocokkan dengan purchase order dan receiving report. Nah, paket voucher itu gabungan faktur plus dokumen pendukung untuk memverifikasi keakuratan dan mengotorisasi pembayaran. Nah, sistem yang digunakan itu adalah sistem voucher, yang dimana faktur yang disetujui dicatat dan dilacak hingga pembayaran. Yang kedua itu ada sistem non voucher, yang dimana faktur disimpan dalam open invoice file dan diperbarui saat dibayar. Selanjutnya ada alur prosesnya, dimana alur proses ini terdiri dari terima faktur, setelah itu mencocokkan dokumennya, setelah itu memverifikasinya, setelah itu disetujui, habis itu dicatat, lalu dibayarkan. Selanjutnya, keunggulan dari sistem voucher itu adalah mengurangi jumlah cek yang diterbitkan, setelah itu meningkatkan pengendalian dan pelacakan utang, setelah itu memisahkan fungsi persetujuan dan pembayaran agar lebih efisien. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan perbandingan three-way match and evaluate receipt settlement atau bisa disebut juga ERS. Nah, yang three-way match tradisional ini itu mencocokkan purchase order and receiving report and faktur pemasok, memerlukan pemrosesan faktur yang lebih banyak dokumen dan risiko ketidaksesuaiannya itu lebih tinggi, dan memverifikasinya pun manual, membutuhkan waktu dan usaha yang lebih. Setelah itu kita lanjut ke evaluate receipt settlement atau ERS atau two-way match, yang menghilangkan faktor pemasoknya atau sistem tanpa faktur, hanya mencocokkan purchase order plus receiving report. Nah, pembayaran itu dihitung otomatis atau bisa disebut juga jumlah diterima kali harga yang disepakati. Nah, evaluate receipt settlement ini atau ERS itu lebih cepat, lebih sedikit terjadinya kesalahan, dan lebih efisien. Nah, manfaat utama ERS itu yaitu mengurangi dokumen dan biaya pemrosesan, meminimalkan kesalahan dan intervensi manual, mendukung otomatisasi pembayaran, meningkatkan efisiensi dalam siklus. Setelah itu tambahannya itu Procurement card itu dapat membantu menyederhanakan pembelian kecil. Setelah itu pengendalian yang baik itu
tetap diperlukan untuk mencegah kesalahan dan menjaga akurasi.